Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Pamungkas, NIM 24070010024. Kelas PJKK 2024. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Islam di zaman Nabi dan Khulafa al-Rasyidun. Islam di zaman Nabi periode Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya periode umat Islam. Jika Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah laksana air yang keluar persis dari sumber mata air, jernih, bersih, dan belum terkontaminasi apapun. Begitu pula Islam pada periode Rasulullah. Segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terdapat kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi kesalahan itu dan menjelaskan perkara yang benar. Hadirnya Rasulullah di tengah-tengah para sahabat benar-benar berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak sebaiknya, sebab Rasulullah bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka berdasarkan janji Allah juga menjadikan sebab tidak ditukarnya azab Allah di tengah-tengah mereka. Islam di zaman Khulafa al-Rasyidun. Islam di zaman Abu Bakar al-Siddiq. Selama kurang lebih 23 tahun mengajarkan Islam kepada para sahabat. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah SAW wafat. Kewafatan Rasulullah ini menyebabkan guncangan hati dan kesedihan yang mendalam di hati para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab pada awalnya sempat terguncang hati beliau hingga seakan mempercayai kabar kewafatan Rasulullah dan mengancam siapapun yang berkata Rasulullah wafat, ia akan memotong tangan dan kaki orang itu. Di antara sahabat yang paling tegar tatkala mendengar berita kewafatan Rasulullah adalah Abu Bakar as-Siddiq. Paling tegar pada saat itu, Abu Bakar membacakan di depan publik dengan suara yang sangat keras, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Quran Surat Al-Imran ayat 144. Ketika para sahabat mendengar ayat yang dibacakan Abu Bakar ini, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa seakan-akan ayat ini belum pernah didengar oleh para sahabat sebelum dibacakan oleh Abu Bakar as-Siddiq. Setelah kewafatan Rasulullah, satu persatu problem mulai bermunculan, mulai dari problem siapa pengganti Rasulullah, murtadnya berbagai suku seperti Bani Hawasin, Bani Amir, dan Bani Salim. Munculnya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab dan Tulaihah, hingga problem pembangkangan sebagai suku tidak mau membayar zakat. Problem pertama yang dialami umat Islam adalah terkait khalifah atau pengganti Rasulullah dalam menjaga agama dan dunia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang dikenal sebagai Saqifah Bani Sa'idah. Pada mulanya, para sahabat tidak satu suara dalam penentuan pengganti Rasulullah. Sebelumnya akhirnya mereka semuanya bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan dunia ini tidak lepas dari kesaksian banyak sahabat terhadap kemuliaan Abu Bakar. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah juga telah memberi isyarat terkait kepemimpinan Abu Bakar ini, yang diantaranya adalah dipilihnya Abu Bakar untuk menjadi imam sholat tatkala Rasulullah sakit menjelang kewafatannya. Isyarat lain yang diberikan Rasulullah tentang khalifah pengganti beliau adalah Abu Bakar
Ibnu Battat sebagai begitu pula Ibnu Qin menjelaskan bahwa di sini adalah dalil yang sangat gamblang terkait isyarat Rasulullah tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Satu persatu problem-problem umat Islam diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 bulan Jumadil akhir tahun 14 Hijriah beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 63 tahun. Periode Umar bin Khattab. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab, di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, ini relatif sama seperti masa kepemimpinan Abu Bakar. Umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Umat Islam mulai terpecah sepeninggalan Umar bin Khattab. Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka satu persatu. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini pernah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah Al-Yamani. Imam Bukhari meriwayatkan sebagai suatu ketika Umar bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah tentang fitnah?" Lalu di antara para sahabat ada yang menjelaskan fitnah seorang yang dapat melebur dosanya dengan sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Umar berkata, "Bukan fitnah seperti itu yang aku tanyakan, akan tetapi fitnah yang sangat dahsyat sebagaimana dahsyatnya gelombang air laut." Maka berkatalah Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada masalah atas dirimu antara dirimu dan fitnah. Itu ada pintu yang tertutup." Umar bertanya, "Apakah pintu itu akan terbuka ataukah ia akan terpecah?" Hudzaifah berkata, "Tidak, akan tetapi ia akan terpecah." Umar berkata, "Jika demikian, maka ia akan tertutup lagi." Mereka para rawi dari Hudzaifah bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar mengetahui pintu itu?" Hudzaifah berkata, "Umar sangat mengetahuinya sebagaimana ia mengetahui bahwasanya setelah siang adalah malam." Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah ini benar-benar terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab dengan cara ditikam ketika ia berada di dalam sholat oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Disinilah masalah demi masalah mulai dihadapi umat Islam. Islam di zaman Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, maka kekhalifahan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam masih kondusif dan baik-baik saja. Namun pada tahun-tahun terakhir kekhalifahannya, Utsman mengetahui banyak masalah, di antaranya adalah banyak umat Islam yang hampir terbunuh disebabkan oleh perbedaan qiraat atau cara baca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun-tahun akhirnya Utsman disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran di dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran sebenarnya sudah dimulai pada era Abu Bakar As-Siddiq. Namun mushaf yang dituliskan pada era Abu Bakar dihimpun seluruh ayat dengan seluruh qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang mana pada era Utsman, perbedaan qiraat ini justru menjadi problem. Hampir terjadi bertumpah darah. Maka Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran yang kita kenal dengan Rams Utsmani.
Kesibukan Utsman dalam kodifikasi Al-Quran ini diduga menjadikan beliau tidak dapat maksimal mengawasi pemerintahan dan sebelumnya hingga banyak yang tidak puas atas pemerintahan beliau. Puncaknya orang-orang tidak puas terhadap kepemimpinan Utsman mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan rumah Utsman. Hingga pada akhirnya beliau terbunuh di tangan salah satu pendemo tersebut. Islam di zaman Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan terutama keutamaan Ali. Di antaranya adalah dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya. Lalu datanglah Ali dengan bercucuran air mata. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan antara sahabat-sahabatmu dan tidak mempersaudarakan aku dengan siapapun." Rasulullah SAW menjawab, "Kamu adalah saudaraku di dunia dan akhirat." Di antara hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib lagi adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya pada malam terakhir perang Khaibar, Rasulullah SAW bersabda, "Besok aku akan memberikan bendera perang kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya atau mencintai Allah pada Rasulnya. Allah akan memenangkan dengan orang tersebut." Saat itu kami bersama Ali dan tidak ingin ia yang menerima bendera itu. Ternyata Rasulullah SAW memberikannya kepada Ali dan Allah memberikan kemenangan melalui dia. Hadis riwayat Bukhari. Di masa Ali, problematika politik semakin banyak. Beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan tidak puas terhadap kinerja Ali tidak segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya dari ketidakcocokan ini tercetuslah peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal sebab dalam peperangan Sayyidah Aisyah mengendarai unta yang sangat besar dan terjadi perang antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin. Sebab peperangan ini terjadi di lembah Siffin. Dari beberapa peperangan internal umat Islam ini timbul beberapa sekte keislaman seperti Syiah, Khawarij, dan aliran-aliran lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.